Bisa kita mulai Bapak Ibu. Mohon salam di dekat sumur, yang jawab salam semoga panjang umur. Mohon salam di dekat pohon sawit, yang jawab salam semoga banyak duit. Ini diberikan dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus Masjid Ar-Rahim yang beralamat di Lembah Barat. Lalu yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan, jamaah masjid semuanya, serta anak kami yang hadir pada malam hari. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita ini sekarang masuk puasa yang keberapa? Puasa yang keberapa? 3 atau 4 nih? Puasanya 3, tarawihnya begitu. Jangan pula puasanya 4, tarawihnya 3 nih. Ya. Alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa cukup dan bisa masuk di Ramadan tahun ini. Karena Bapak Ibu, tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita masih bisa hadir di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita senantiasa lalu kita hadiahkan, lalu kita kirimkan, lalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Ibu yang dimuliakan, yuk mari kita sama-sama berselawat dulu kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan selawat ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salawatullah. Alhamdulillah. Puasa itu rukun Islam atau rukun iman? Rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat apa? Kelima naik haji atau pergi haji nih? Naik haji punya? Mohon maaf, izinkan. Kalau naik haji, tadi kata bukan naik haji kan? Naik haji itu berarti ada Pak Haji, kita naikin. Ini naik haji namanya? Pergi haji ya? Naik haji atau pergi haji? Naik haji atau pergi haji? Kalau naik haji tadi saya bilang ada Pak Haji, kita naikin, namanya naik haji nih. Tapi kalau pergi haji berarti kita berangkat dari Pekanbaru, dari Umayyah menuju Sultan Syarif Kasim, lalu menuju ke Batam tembak ke Jeddah. Nah, itu namanya pergi
Pergi haji bagi yang tidak mampu gimana tuh? Niat. Bu, ada amalan bagi yang tidak mampu, bagi yang kekurangan harta atau yang tidak mampu, maka ibu sholat, bapak sholat apa namanya? Sholat 10 dulu atau apa namanya? Waktu pahalanya seperti haji dan umroh. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan protokol, nama saya Sulaiman. Ya. Saya tinggal tidak jauh dari sini, Pak. Kalau kita dari sini paling 1 jam. Saya tinggal di Kecamatan Kuring, Lintas Timur. Kalau Bapak Ibu ke Simpang Kuringin, nah itulah daerah Kebakuan. Ini 1 jam dari sini. Tadi saya berangkat jam 5 lewat, buka puasa lewat ke Simpang Bingung. Ya. Kami bernaung di Yayasan Takdir, komunitas pecinta dakwah India. Tadi malam saya dapat di Limbo Panjang, lebih jauh lagi tadi malam. Ya, hari ini di sini. Besok ada yang lebih jauh lagi. Itulah komunitas dakwah India. Tapi alhamdulillah, walaupun jauh-jauh Bapak Ibu, kami tetap semangat. Kenapa? Karena saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu yang mungkin kita nggak kenal, jadi tahu. Misalkan nanti jumpa di Ramayana, mohon maaf, biasanya ibu-ibu yang pergi di Ramayana, jumpa di Ramayana, perasaan pernah tahu nih, nah kan gitu, ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judul kajian kita di malam keempat ini yaitu catat, yang mencatat. Ya, judul kajiannya dermawan di bulan Ramadan. Apa judulnya? Dermawan di bulan Ramadan. Apa itu dermawan? Dermawan ini adalah sifat murah hati, sifat yang mudah kita memberikan bantuan pada orang lain. Maka mohon izin Bapak Ibu, Nabi Muhammad adalah orang yang paling dermawan. Ya, Nabi Muhammad telah mencontohkan kepada kita semua bahwa beliau adalah orang yang dermawan. Apa buktinya? Bukti salah satu dermawan yang Nabi Muhammad baginda kita ketika beliau diminta oleh para sahabatnya, baik itu hartanya ataupun pakaiannya ataupun penutup kepalanya, dikasihkan. Itu dermawan. Ya, jadi Nabi kita mencontohkan. Bahkan dalam satu hadis sampaikan, dermawan atau sifat sedekah yang paling utama itu di bulan Ramadan. Perumpamaannya seperti apa? Perumpamaannya kita sedekah di bulan Ramadan seperti kita bersedekah, maka kita mendapatkan 7 biji, dan setiap biji itu nanti akan keluar 100 buah. Berarti 7 kali 1 berapa? 700 kebaikan. 700 kebaikan pahalanya. Maka perbanyaklah sedekah. Ya. Nah, sahabat Nabi Muhammad, ada seorang sahabat Nabi Muhammad yang dermawan juga. Beliau selalu mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW dalam hal sedekah. Siapa beliau? Yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini orang yang kaya. Suatu masa, suatu waktu di kota Madinah sedang kekeringan air, dan hanya ada satu sumur milik Yahudi yang bisa diambil airnya. Maka semua masyarakat mengeluh. Karena apa? Yahudi tadi meminta setiap satu timba bayarannya mahal itu air. Lalu baginda menyampaikan kepada sahabatnya, siapa yang berani, siapa yang bisa membeli air itu, maka termasuk orang yang akan
memiliki atau ditunggu di surga. Lalu Utsman bin Affan membeli setengah dari sumur itu. Dibelilah oleh Utsman. Maka ketika hari ini Yahudi menjual ayam dengan harga mahal, tidak ada yang beli. Hari besoknya ketika giliran Utsman pemilik sumur itu digratiskan. Sehingga akhirnya Yahudi yang memiliki setengah pemilik sumur tadi dia bangkrut, maka dijual semuanya kepada Utsman bin Affan dan digratiskan. Dan alhamdulillah kalau Bapak Ibu pergi ke Madinah masih ada sumur itu, namanya Biru Ummah, sumur Ummah, punya siapa? Utsman bin. Padahal sudah 1400 tahun lebih, tapi tetap mengalir pahala kebaikan. Seperti itu. Jadi manfaatkan Bapak Ibu, manfaatkan di bulan suci Ramadan ini. Ibu-ibu banyak sedekah. Ketika ibu datang ke masjid ini, Masjid Ar-Rahim ini, ibu siapkan dari rumah uang. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau di dompet, di tas Bapak Ibu ada uang, jumlahnya atau nominalnya ada uang 100.000, 50.000, 20, 10, 5.000 dan 2.000, kira-kira mana yang akan masuk ke kotak infak? Tuh, ngaku 2.000. Tuh, Pak, nggak apa-apa 2.000, yang penting ikhlas. Daripada 100.000, tapi ada yang lebih bagus lagi, masih mending 100.000 ikhlas daripada 2.000 tidak ikhlas. Ada nggak yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Saya yakin jamaah Masjid Ar-Rahim ada yang kayak gitu. Lebih baik, lebih ikhlas 100.000 dibandingkan 2.000 tidak ikhlas. Bukan, mohon maaf. Pernah ke Alamayan? Pernah pergi ke Alamayan? Kalau kita mau pipis berapa bayarnya di toilet itu? 2.000. Masa tiket ke surga sama dengan tiket ke Alamayan? Tiket masuk toilet Alamayan. Bu, maka banyak-banyak bersedekah. Ya, Ustaz, kan salah satu sedekah itu senyum. Senyum adalah sedekah. Benar, tapi senyum di luar bukan di masjid. Kalau di masjid itu ada kotak infak diisi, bukan disenyumin. Kadang-kadang mohon maaf Pak, ada juga yang berpikir sedekah itu apa, senyum itu sedekah. Datang lewat kotak infak, lewat dia senyum. Lewat dia. Kalau kotak infak di dalam masjid itu bukan disenyumin, tapi diisi. Ya, saya kasih bocoran, Bu, saya kasih bocoran begini. Kalau Bapak Ibu ingin pergi umrah, ingin sekarang, belum datang kan? Nah, kalau belum datang ya nanti. Ibu kalau mau pergi umrah dengan jalan yang mudah, setiap sholat subuh, ibu dari rumah bawa uang sampai ke masjid Al-Rahim, cari kotak infak di mana. Lalu ibu masukkan itu uang, mau 2.000, mau 5.000, tapi istiqomah, terus-terusan setiap subuh. Ibu masukkan lalu ibu niatkan ini sedekahnya untuk pergi umroh. Contoh, ada logam apa? Infak. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya untuk berinfak untuk pergi umroh. Masukkan. Tapi niatnya dalam hati, jangan pula niatnya. Niat saya untuk umroh. Bismillah. Itu namanya niat. Tahu niat Bu? Niat itu apa? Nah, niat itu apa? Nama tetangga saya namanya Syria, itu nama manusia itu. Ya, beda itu. Jadi Bapak Ibu, keutamaan bulan keutamaan berdermawan bersedekah di bulan Ramadan itu lebih bagus di luar daripada di luar bulan Ramadan. Apa saja yang termasuk ke dalam dermawan atau bersedekah di bulan Ramadan? Contoh,
ibu membeli bukaan, membeli gorengan, membeli makanan dari luar, lalu ibu kasih sebelum adzan maghrib. Bawa ke masjid Al-Rahim, bawa ke sini, sedekah. Atau ketika ada yang tadarus, ibu bawa makanan ke sini, sedekah. Ya, sedekah. Kalau tidak sanggup dengan uang, dengan makanan, tambah sedekah. Ya, karena Bapak Ibu, sedekah ini akan kita butuhkan. Awas nih, ada beberapa pendapat yang sampaikan betul. Sedekah ini dibutuhkan yang pertama di padang mahsyar. Ketika kita dikumpulkan di satu tempat yang bernama padang mahsyar, dikumpulkan, maka sedekah ini dibutuhkan oleh kita. Dalam satu riwayat disampaikan bahwa panasnya di padang mahsyar itu, panas matahari di padang mahsyar, yaitu seberapa? Satu jengkal. Maka untuk menutupi panasnya itu bersedekah. Dikisahkan bahwa saking panasnya keringat kita itu keluar dan menenggelamkan tubuh kita di padang mahsyar. Maka ini sedekah dibutuhkan. Ya. Ketika yang lain haus, lapar, kita diam saja. Kenapa? Begitu Bapak sedang menunggu, datang bakwan, datang di depan kita. Assalamualaikum wahai hamba Allah. Kata siapa? Kata saya, bukan bakwan. Saya adalah sedekah yang pernah berikan ke masjid Al-Rahim, makanlah. Lalu di mana lagi dibutuhkan sedekah ini? Ketika dibutuhkan di sirat. Tahu sirat? Tahu sirat? Sirat mustaqim tahu, belakangnya tahu. Pernah ke sana? Ustaz, saya pernah dengar katanya, gitu lagi. Katanya jembatan Siratal Mustaqim itu lebarnya seperti rambut dibelah 7. Ada yang melewati di sana itu dengan merangkak, ada yang datangnya dengan mesok, ada yang dengan jalan tertatih-tatih, ada yang dengan jalan biasa, ada yang berlari, bahkan ada yang secepat kilat, dan ada tumpangan. Tumpangan ini ibu tuh di situ, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, isi nama di sana. Itu yang akan menjadi tangan Bapak Ibu di sini. Mudah-mudahan selesai tausiah malam ini, besok pagi penuh kelompok 2 dan kelompok 3 di sini. Amin. Bapak, bukan tidak mustahil. Kalau ibu niat Allah pun kayak bisa ibu dapatkan. Ya, sedekah. Lalu apa lagi Ustaz sedekahnya? Di bulan Ramadan ibu memberikan, mohon maaf, ibu memberikan makanan kepada tetangga kita yang sedang kelaparan, yang sedang berpuasa. Berikan. Ya. Apalagi ibu nanti di akhir Ramadan akan yang namanya apa? Membayar zakat. Itu juga termasuk sedekah. Membersihkan. Bu, ibu zakatnya jangan hanya zakat mall. Tahu zakat mall? Zakatnya pergi ke mall SKA, pergi ke Ramayana, pergi ke Lepikot, itu zakat mall. Ibu tawafnya di sana di Ramayana dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, tawaf terus keliling mencari baju yang paling ngaku yang paling murah. Beda 1.000 aja ibu pindah toko. Ya kan Bu? Ibu-ibu di Kulim bukan di sini. Benar, ibu-ibu di Kulim kayak gitu kan. Di sini mah enggak beda seperti itu juga mungkin. Ya. Bahkan lebih parah katanya. Kalau bila itu, jadi zakatnya jangan hanya zakat mau, bersihkan diri kita. Ya, sesekali ibu belanjanya ke toko di sebelah rumah kita. Kenapa? Karena itu merupakan satu
sedekah yang luar biasa. Ya, nah, udah berapa menit udah lewat ya? Saya tuh beri waktu hanya 20 menit lewat ya? Terus kan? Nggak capek enggak? Enggak, saya yang capek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu apa lagi? Ya, salah satu jangan apa sedekah di bulan Ramadan apa lagi? Ibu menyantuni anak yatim. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau engkau menyantuni anak yatim, maka engkau akan berada di surga denganmu seperti jari telunjuk dan jari berdampingan. Ada berapa anak yatim di kita? 10. Di masjid Nawawi kita ada berapa? Ada 10. 13 ditanggung satu orang 1 juta saja. Ya. Bu, Pak, jangan takut miskin dengan sedekah. Ya, tidak ada orang miskin karena sedekah, kecuali dia ikhlas. Ibu pernah dengar orang yang pemilik jalan tol di Jakarta itu, yang Chinese, dia mualaf, dia selalu bersedekah. Apakah hartanya habis? Lah, tidak, tetap hartanya banyak. Ya, bahkan mohon maaf, kita punya pondok pesantren dekat sini. Apa itu namanya? Nurul Azhar. Donaturnya Masya Allah yang tergabung dalam YTWU, Yayasan Tabung Wahab, banyak sekali. Apakah mereka takut misalnya? Tidak. Semakin banyak bersedekah, semakin maju dan semakin banyak. Dan yang paling utama katanya, paling ini, ketika kita kesulitan, kita fakir, kita tetap berinfak dan bersedekah. Kadang-kadang di kita takut uang itu 20.000 lagi buat beli beras, karena jaminan besok itu tidak ada yang tahu. Allah yang menjamin. Terus sedekah. Ya, maka manfaatkan Bapak Ibu momentum di bulan suci Ramadan ini untuk kita menjadi dermawan. Contohlah baginda Nabi, contohlah Utsman bin Affan, contohlah para sahabat-sahabat yang selalu bersedekah. Bahkan mohon maaf, ketika baginda Nabi akan berperang, disampaikan siapa yang akan bersedekah, maka sahabat itu berlomba-lomba bersedekah. Saya yakin jamaah masjid awal ini juga sangat suka bersedekah. Ya, mulai besok ibu niatkan mewajibkan untuk bersedekah. Suai tapi kalau uang tinggal 100.000 kayak juga kan, belum beli ini bukaan banyak, anak minta jajan dan lain-lain. Abu, yakinlah sedekah ekstrim. Ya, nah, ibu sering dikasih gaji sama suami, sering dikasih uang. Ketika ibu dikasih 2 juta sebulan, ibu ambil 2,5%-nya, keluar kan? Ya, hitung 2,5% dari 2 juta itu berapa? Keluar kan? Jangan sekali-sekali. Makanya zakatnya jangan hanya ke zakat mall, tapi zakat mal. Sekarang kita lagi, jangan hanya zakat mall, tapi zakat mal. Bu, nah, bulan puasa memang sangat berat godaannya. Ustaz kan di dalam satu hadis disampaikan bahwa jin setan dibelenggu dalam Quran. Benar. Tapi kenapa kok banyak yang buka puasa, banyak yang menggoda? Ya itu setan ya. Bulan puasa itu berat, panas karena Ramadan itu awal katanya Ramadan itu musim yang sangat panas. Panas. Makanya baginda Nabi dulu kalau mau berperang itu biasanya berpuasa. Dan bahkan beberapa kali di bulan Ramadan. Ya. Itulah Bapak Ibu kajian kita tentang dermawan di bulan Ramadan. Harapan kita bersama bahwa Bapak Ibu jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan hidup. Anggap bahwa itu adalah Ramadan terakhir kita. Kenapa? Karena tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita bisa kembali duduk di sini. Cara jaminan.
maka anggaplah itu. Ini wadah terakhir kita, manfaatkan sedekah sebanyak-banyaknya. Ya, kenapa? Karena Pak Muhammad, kuburan itu tempat yang paling sempit, maka agar lapang Bapak Ibu terbanyak sholat. Kuburan itu tempat yang paling gelap, maka ketika inginkan banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Kuburan itu tempat yang paling sunyi, paling sepi, maka perbanyak silaturahmi. Kuburan itu tempat bersemayamnya cacing dan belatung, maka racuni cacing belatung itu dengan bersedekah. Begitu makasih kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.